dengan leher. Suara aman ya? Lebih bagus dari biasanya atau lebih double dari biasanya nih suara nih? Aman ya? Alhamdulillah ya ikhwan. Kalau aman ya sudah, apalagi? Hadirin hadirat, lampuh drian lampuh jerat, kameng mesisa, kebua musapat. Boh hinang, boh hagam, menemit be. Kalau kita ngomong dalam logat si Aldo, boh hinang, boh hagam, anemit be. Ya. Yang Aceh aja yang paham, yang nggak Aceh nggak paham ya. Bukan saya rasis di sini ya ikhwan. Itu adalah pure identity saya. Ya, ketika saya menyebutkan Aceh, kita di Aceh, itu bukan berarti kita rasis. Karena Indonesia ini ada banyak sekali keanekaragamannya yang disatukan, perbedaan-perbedaan itu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harus dimaklum ya ikhwan ya. Ya. Itu nama buah-buahan, betul. Sukabumi hadir, salam buat rekan-rekan Sukabumi. Tolong yang di Aceh diterjemahkan sebentar buat kawan-kawan yang mungkin tidak paham. Saya tidak bisa menerjemahkan, takut dolarnya kuning ya ikhwan. TIJ yang kalian bilang tidak ada takutnya, ada juga takut dolar kuning. Takut malam ini nggak ada yang sawer, ya kan? Iya, takut sekali. TIJ penakut orangnya. Makanya supaya TIJ tidak takut, kalian sawer lah, kalian subscribe lah minimal. Gratis kok. Kalau sawer kan butuh duit. Jadi kalian subscribe aja lah. Kalau kalian subscribe, kalian sawer, itu panas sekali budak itu. Jangan sampai kalian sawer, nanti panas budak. Jangan. Ya kan, saya udah bilang jangan disawer. Bang Jowo Mukaddam, Masya Allah, Bang Jowo Mukaddam ini setengah nyata, setengah mimpi ini ya. Udah bilang jangan disawer. Ya, barangkali ketika saya bilang jadi ingat ya ikhwan. Udah Habibnya nggak berani lagi dawir ya, saya dawir sekarang. Habibnya nggak berani lagi dawir terang-terangan ya. TJ aja yang dawir sekarang, kan TJ bukan Habib. Al-Habib Hasan Al-Idrus, udah becek nih, jangan ikut-ikutan yang lain kamu San. Kamu Habib yang saya hormati hari ini, San. Al-Habib Hasan Al-Idrus. Jangan gitu, nggak boleh. Jangan niru-niru yang lain ya. Kamu harus lurus, jangan spiral. Ini kita mau bahas dulu Habib yang bisa menarik ruh orang dan memasukkan ruh. Narik ruh dalam tubuh orang, memasukkan ruh ke dalam tubuh orang. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan di konten-konten saya di masa lalu, yakni di mana saya pernah menantang orang untuk menarik sukma saya, dalam artian seperti itu. Terima kasih budak Habib, makasih banyak. Ngapain sih disawer? Sawer lagi. Jadi dulu saya pernah diancam oleh dukun akan ditarik sukma saya. Jadi mereka pingin narik sukma saya itu sampai 7, supaya saya gila atau mati katanya. Jadi saya tantang langsung, mereka shock pas saya tantang. Tarik aja, kalau ada 18 tarik yang ke 18-nya semua, jangan disisain. Saya mau lihat. Kalau nanti saya gila, jangan bilang karena saya ditarik sukmanya, saya memang sudah gila bawaan. Aceh Pungo. Aceh gila. Saya ini Aceh Pungo. Terus dibilang lagi kalau nggak mati katanya. Udah, kalaupun mati saya itu bukan karena kalian tarik ruhnya, tetapi karena ditarik nyawa oleh malaikat Israel. Saya bilang gitu, ternyata masih hidup sampai sekarang ya ikhwan. Bahkan udah jadi wali, nggak mempan lagi dengan ilmu mereka itu.
Bahkan ada tuh siapa itu si tongkat itu, bawa tongkat dia, Muhibbin Habaib. Dia ngacor sekali pas saya di penjara waktu itu. Itu juga mau narik sukma saya secara live. Pas saya tantang kagak bisa katanya. Saya tanya mana dalilnya, ada kitabnya. Diambil kitabnya, saya persilahkan. Nanti aja bang, sekarang saya bilang. Pas diambil kitabnya lama sekali saya tunggu di live. Pas dibawa bukannya kitab, buku hutang yang dibawa. Masih ingat kalian? Dan mohon maaf untuk abang itu. Abang saya nggak tahu, abang itu punya kelemahan. Matanya nggak bisa sinkron ya. Jadi saya bilang gini, bang, mata kau tengok kemari. Mohon maaf, itu saya nggak tahu. Ya, nggak tahu waktu itu mata abang itu nggak bisa sinkron kalau melihat gitu. Yang satu lihat ke sana, yang satu lihat ke sana. Saya pikir dia ngeledek saya. Ya, muridnya Ustadz Danu. Ustadz Danu itu juga halu tuh. Dobol itu. Dukun berkedok agama ya ikhwan. Jadi saya persilahkan, mulai dari waktu itu di masa lalu saya membahas dukun sampai hari ini masih berlaku. Tarik sukma, tarik ruh, TIJ silahkan. Nyantet TIJ silahkan. Mau guna-gunain TIJ silahkan. Ilmu kalian itu yang paling hebat itu keluarkan semua. Kalau perlu, datuk kalian yang udah mati suruh datang ke saya biar aku pijak batang lehernya. Yang punya ilmu seperti itu. Ataupun wali sekalipun, wali kalian itu yang tukang bohong, cerita bohong itu. Wali kalian yang sakti suruh datang. Seorang habib, seorang yang ngaku cucu nabi, seorang yang ngaku ahli agama, bisa berdusta seperti cerita-cerita dukun ya ikhwan. Apa mau jadi nanti anak cucu kita ya ikhwan. Mereka ngomong soal habib, ngomong soal karomah, mereka belum mengerti apa itu karomah, apa itu wali. Masih berbicara sakti. Sakti itu bukan ilmu wali, itu ilmu dukun ya ikhwan. Ya. Jangan ngomong soal kesaktian kalau berbicara karomah. Aduh, bagaimana orang ini ngomong soal wali, berbicara makom wali. Garomah aja tidak mengerti. Disamakan garomah dengan kesaktian dukun. Bisa terbang, bisa berdiri di atas daun pisang, bisa berjalan di atas air. Itu nggak perlu jadi wali, jadi TIJ aja bisa kalian seperti itu. Narik ruh orang supaya dia bengong, nggak usah wali, TIJ bisa kayak gitu. Cuman itu ilmu hantu belau, bukan ilmu wali, ilmu halu. Biar jelas lagi. Bertahun-tahun gua keluar kayak gini nggak ada yang bisa narik ruh, narik sukma, nyantet, gua nggak bisa. Oh TIJ jangan takabur. Hei, kau gampang terkena sihir kalau kau takut kepada sihir. Kalau kau tidak percaya dan tidak takut kepada santet, kau tidak akan kena. Dulu Belanda ada berapa orang kena santet? Nggak ada data satupun. Dulu Jepang ada berapa orang kena santet? Nggak ada data satupun. Jepang pulang dari Nusantara ini bukan karena kena santet, karena dibom Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu. Jadi jangan kalian samakan ilmu wali itu dengan ilmu dukun ya ikhwan. Mari kita berpikir secara logis. Oh tidak boleh bang bicara logis, kalau berbicara agama ada yang tidak logis. Kamu paham nggak logis itu apa? Logis itu adalah segala sesuatu yang diterima oleh akal sehat. Tapi kalau berbicara gaib, kira-kira kalau berbicara gaib diterima nggak oleh akal sehat kalian? Diterima nggak? Diterima. Terus bang bagaimana kita berbicara logis tentang peristiwa Isra Mi'raj? Bro, Al-Quran itu diturunkan untuk orang yang berpikir.
Al-Quran itu diturunkan untuk orang yang berakal. Peristiwa Isra dan Mi'raj tertera di dalam Al-Quran. Jadi kalau nggak pakai logika terus pakai apa? Hah? Dia ada ilmu logika yang bersifat sains, ada logika ilmu yang dipahami sesuai dengan kebutuhannya. Nggak harus gila. Kalau belajar tentang agama, kalau mempelajari tentang kegaiban, nggak perlu gila. Ntar gila jadi wali. Aduh, kalau di sini dibawa rumah sakit jiwa, tempat kalian jadi wali langsung. Tolong dipahami ya ikhwan. Jadi beragama itu ya dengan logis, dengan logika. Bisa diterima oleh akal sehat. Tapi kalau udah mempelajari tentang ilmu hakikat segala macam, itu udah masuk. Masih juga pakai logika. Untuk mencapainya, kita belajar syariat pakai logika enggak? Kalau orang gila kadang cebok juga kagak tahu. Bagaimana bab pertama tentang istikharah dia memahami kalau dia tidak punya akal. Sedangkan kita diwajibkan, diembankan untuk melakukan ibadah di dalam kita beribadah kepada Allah. Yang pertama syaratnya apa? Akil balik. Yang kedua waras. Orang gila nggak disuruh puasa, nggak disuruh sholat. Makanya orang-orang malas sholat, malas puasa, ngaku-ngaku wali majedub. Jadi kalau udah jadi wali nggak usah sholat. Gitu ceritanya ya ikhwan. Bisa membelah diri. Yang satu di sini lagi duduk ngobrol dengan Abah Uci, yang satu lagi sholat di kamar disuruh ambil asbab. Nggak ada itu dalam ilmu hakikat ya ikhwan. Memang ada tentang rogo sukmo itu ada. Itu bab kesaktian, bukan bab wali. Misalnya kita bisa ketemu dalam waktu yang sama dengan beberapa orang. Misalnya begitu, pas dilihat sama orang kita dilihat di sana, terus dilihat di sana. Itu nggak perlu jadi wali. Tinggal amalin saja ilmu pesema putih. Kalau di Aceh ya. Kalau di Aceh tinggal amal saja ilmu pesema putih. Baca ayatnya itu. Baca mantranya itu. Jadi misalnya waktu konflik di Aceh, tiba-tiba kita habis dilihat di sini kok jumpa lagi di sana. Bang, tadi bukan abang di sana. Atau ada yang nelpon. Itu tadi siapa di sana? Udah ketemu tadi di sana. Itu nggak perlu jadi wali. Ini gue bongkar sedikit. Nanti kalau kita nggak masuk ke dalam ilmu mereka, kita dibilang nggak ngerti. Itu untuk jadi dukun. Ya, ilmu berjalan di atas air. Si TJ bisa. Tinggal baca aja mantranya. Senduen gepuangin sidom hitam malam ulelan tem. Satu kali aja. Kalau udah dia udah nyatu dengan tubuh kita udah jadi. Jalanlah kamu di atas air. Di atas air kamu di bawah tenggelam. Ya, itu ilmu berjalan di atas air. Saya itu kalau berjalan di atas air bisa, cuman nggak bisa napas. Soalnya airnya di atas, sayanya di bawah. Itu ya ikhwan, jadi hati-hati. Jangan kita terkena tipu daya. Orang-orang ini mengatasnamakan wali. Itu memfitnah. Secara tidak langsung mereka telah memfitnah wali, ya Allah. Ya Allah. Waliullah. Kalau wali medsos, wali YouTube, wali makam. Itu bukan wali, gali makam. Jangan semua wali. Wali murid, wali kelas, ya. Ilmu berjalan di dalam air bisa. Kita nggak basah, ikhwan. Pakai mantel kalau hujan, ya. TJ kalau jalan di hujan pakai mantel atau tidak akan basah ya ikhwan. Paling-paling yang basah rambut. Kalau TJ nggak basah. Kalian basah nggak? Saya nggak.
Hujan mau setunjai apapun, tunjai pula bahasa Aceh. Mau selebat apapun hujannya, saya masuk ke dalam hujan tidak akan basah ya ikhwan. Nah, pakai mobil. Nah, itu ya, itu ilmu Jepang. Oke, saya putar dulu video si Gedebrus ini nih. Si Nopel Al Gedebrus. Parah nih dia nih. Riwayat yang masih ngambil dari buku ya, dari YouTube. Riwayatnya mutawatir. Bukan riwayat yang masih dari Mutawatir nih, nggak nanggung-nanggung. Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis guys, nggak ada ruginya kan, klik tombol subscribe. Kemudian yang ketiga, ini kisah dari salah satu Habib di Jakarta. Oh, salah satu Habib di Jakarta ya ikhwan. Kita dengar ya. Kita dengar. Yang cerita langsung ke saya. Oh, Artinya, cerita langsung ke saya ya ikhwan. Artinya mutawatir, nggak pakai kitab, nggak pakai buku, langsung ke beliau langsung. Ya. Jadi sanad ceritanya jelas gitu. ini riwayatnya mutawatir. Mutawatir. Bukan riwayat yang masih ngambil dari buku. Bukan ngambil dari buku, bukan ngambil dari kitab. Karena memang mereka dalilnya halu. Bukan dari kitab, bukan dari buku, bukan dari sumber yang terpercaya, tapi dari halu. Lanjut. Ya, dari YouTube nggak jelas gitu enggak. Dari YouTube nggak jelas. Seperti kita dengar dia ini dari YouTube nggak jelas. Ya, oke. Biar dipahami dulu. Ini yang ngomong ini orang-orang dekat dengan wali ini langsung diceritakan sama wali. Pelakunya langsung. Ya, dari Pelakunya langsung. Pelaku ya, si pelaku. Si pelaku artinya itu si pelakon. Bukan kepalakon ya, pelakon. Nanti kalau saya bilang kepalakon jadi lain nanti artinya. Ya. Langsung. Di Jakarta itu kumpul sama banyak orang. Kumpul. Ya kalau kumpul ya banyak orang lah. Kalau nggak banyak orang namanya bukan ngumpul. Kalau misalnya kumpul ke kerbau itu nggak banyak orang. 2 orang paling. Enggak. Kerbau ya bukan orang ya. Kumpul kerbau ya. Sudah di Citos. Ya. Nah, terus ada di satu rumahnya satu orang di Jakarta sana. Saya nggak akan sebutkan namanya ya, untuk menjaga kehormatannya. Enggak disebutkan nama untuk menjaga kehormatan. Oke, lanjut. Orang. Kita petik hikmahnya saja. Petik hikmah, berarti nggak punya kehormatan kalau disebut. Berarti dia nipu. Kalau ketahuan siapa yang nipu, jadi hilang kehormatannya. Kalau memang ceritanya jujur, kenapa nggak disebutkan sumbernya? Begitu kira-kira penalaran saya ya, ikhwan. Sama banyak orang. Habib Ja'far kan menunjukkan karomah-karomahnya. Oh, Habib Ja'far nih. Sodik bukan? Sodik Latos bukan? Bukan ya. Jadi menunjukkan karomah-karomahnya. Silakan kita dengar dulu. Ada satu Habib ini nggak percaya. Wali kok kayak gitu. Berarti Habibnya keren itu yang nggak percaya. Nggak jelas tentunya. Kayak gini kok wali. Hati-hati ngebatin. Hati-hati ngebatin, hati-hati ya. Makanya gua nggak ngebatin, langsung buat tumpah arwah akan di medsos. Orang itu pulang. Habibnya ini pulang. Ini kalau Oh, Habibnya yang nggak percaya tadi pulang. Bagus, bravo untuk Habib yang nggak percaya. Berarti Anda masih waras, walaupun Habib. Habibnya nonton pasti ketawa. Jangankan Habib, saya aja yang nonton ketawa, ngelihat Gedebrus kamu, hai Al-Idrus. Terus tidur. Ya, ceritanya kurang lebih ya. Kalau 100% suruh sama persis ya banyak sama Habibnya langsung. Oh ya. Berarti nggak sama persis lah. Udah ditambah-tambah sama dia atau dikurang-kurang sama dia. Tapi ini 99,999% kan. Oh, kalau 99,9999% itu udah fix sama itu. Itu gimana ente membantah narasi ente sendiri? 100%-nya ya. Habibnya tidur. Oh, ceritanya tidur lagi nih. Tidur ya. Dengar, pokoknya tidur. Tidur mimpi. Nggak tidur nggak mimpi. Masih merokok, nggak bisa mimpi. Orang nggak bisa tidur. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf.
Oh, dalam tidur itu didatangi oleh Habib Ja'far Al-Kaf ya ikhwan. Kemudian beliau berkata kurang lebih, kowe rabin mbak aku. Itu bahasanya Habib Ja'far kalau meningkat muhibbin, karena speednya tinggi. Muhibbin. Oh, jadi kalau manggil Muhibbin itu apa? Kibin gitu. Gimana tadi? Kibin, kibin. Muhibbin. Oh, Aibin, nah, Aibin gitu. Maksudnya Muhibbin. Nah, kalau TJ lain lagi ke rumahnya, manggil Muhibbin Bukibin. Ya. TJ singkat lagi nih, Kibin. Orang bin berarti bukan muhib. Orabin berarti bukan Muhibbin ya ikhwan. Kalau Mr. Bin baru Muhibbin, lucu. Gak cinta, gak percaya itu. Dia rabin mbak aku. Tak cabut kok. Oh, tak cabut rohmu. Hahaha. Nyabut roh, saudara. Tolong nanti Al Idrus Gedebrus tolong bilang sama Habib itu tes cabut roh TJ. Baru TJ percaya. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Orang merasakan ruhnya keluar. Gimana pada saat ruh keluar itu? Sama nggak seperti di pagi hari pada saat kita sedang jongkok? Gitu. Ikuti oleh suara yang tidak enak sekali. Gitu. Ada nggak pada saat ruh keluar? Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya asegaf. Oh, sampai tenggorokan. Keluarnya lewat mana? Lewat mulut gitu. Terus? Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman As-Segaf. Dalam hati langsung manggil, Habib Rahman As-Segaf, tolong ya aku. Kata Habib Ja'far, ya, tak balik. Oh, dibalikkan lagi. Berarti ketika nggak percaya ditarik, kemudian dia minta tolong, nolong ya aku, gitu. Langsung dibalikkan lagi ya kawan. Begitu. Ini ceritanya tadi di saat tidur ya kan? Tidur mimpi kan? Lanjut. Itu di hati ya, balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Terasa ruhnya masuk ke dalam tubuh. Gua masukkan ruh dulu ya. Cuman di sini terasanya. Pemirsa dimanapun ada berada yang nggak level jangan menyimak kajian ini. Oh ya jelas lah nggak level kita. Begini mau dibahas di depan kita ya nggak level lah. Nggak level sama sekali. Ini ilmu dukun, bukan ilmu wali. Ya nggak level lah kita. Nggak usah kita simak lagi lah nggak level. Dah, simpan nggak level. Kita nggak level yang begitu-begitu ya ikhwan. Ilmu khayalan, ilmu dongeng, cerita mimpi. Nggak level lah. Cerita mimpi cuman bohong, dusta. Seperti mimpi si Qurtubi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasulullah berpesan bahwa Rizik Syihab merupakan wakilnya Rasulullah. Rasulullah pakai wakil. Ini si tukang promosi Rizik nih. Rizik, Habib Rizik itu waliullah kata dia. Hati-hati kalau nggak percaya. Gua kagak percaya. Maka dengan menggunakan akal, pikiran kita, dan juga sedikit pengetahuan kita, gunakan hati kita sebagai filter untuk menyaringnya. Kita nggak percaya gedebrus seperti ini ya ikhwan. Kebanyakan sekarang mereka memfitnah wali, bukan untuk memuliakan wali. Buat cerita-cerita dongeng sesuka udel mereka itu, sesuka hati mereka, sesuka pikiran mereka, itu pun kalau punya pikiran, habis itu disangkut-sangkutkan dengan wali.
Gubernur DCI Jaya Ali Sadikin serta Kor Diplomat
saudara, mau raja-raja di sebelumnya, aduh. Itu kan framingan murahan. Masyarakat sekarang kagak bodoh. Coba periksa lagi apa yang diomongin oleh Kiai Imad. Makanya argumen jangan dibalas dengan sentimen. Jangan ngambil keputusan pada saat sedang emosi. Jadi psikopat kan. Kepepet sekarang. Nggak ada data. Tolong dipahami ya ikhwan. Tolong disimak baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Bagaimana bantahan dari para habaib. Awalnya saya tidak terlalu tertarik membahas masalah ini karena saya juga bukan orang yang mengerti tentang nasab. Tetapi nggak mengerti bukan berarti berdiam diri. Nggak mengerti, cari tahu, cari ilmu supaya kita ngerti. Saya ini orang seperti saya ini misalnya bodoh sekali. Saya nggak tahu apa-apa, saya cari tahu, cari guru. Oh saya awam, mau sampai kapan kita jadi orang awam? Hah? Makanya di Indonesia seperti itu ya ikhwan. Kita baru ngelamar kerja diminta pengalaman kerja sebagai syarat untuk masuk kerja. Gimana kita punya pengalaman kerja sedangkan kita belum pernah kerja? Ya kita kerja dulu sehingga kita punya pengalaman. Begitu ya ikhwan, paham ya? Paham. Makanya terjadilah ilmu-ilmu doboliyah dan juga ngeyeliyah yang tersebar di publik. Bahkan ketika kita simak sehalus-halusnya penjelasan dari habaib ini, kebanyakan ilmu orang-orang jahiliyah. Mengedepankan klan, mengedepankan nasab. Tidak lagi berpikir soal ilmu. Tidak lagi berpikir soal akhlak. Tidak lagi berpikir soal kebenaran. Yang penting enak udel mereka. Jadi dongeng-dongeng yang diisi oleh mereka ini ya ikhwan, bantah secara akal sehat walaupun tidak berani untuk ngomong di publik. Akhirnya apa yang terjadi? Teriak-teriak kalau ada acara Kiai Imad, teriak-teriak. Suruh kibin-kibin buat teriak-teriak pinggir jalan. Kasih uang 2.000 perak, udah itu pun kalau dikasih. Kadang-kadang dijanjikan surga doang. Seolah-olah surga punya emak mereka. Kemudian persekusi channel sekarang. Laporin channel report. Channel gua di report lagi nih, tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh. Cuman kalau kita nge-re-upload video ataupun konten dari channel mereka, Dobolowi ini, kita akan di-strike. Bukan di-hack ya, di-strike. Jadi berdasarkan materi dari mereka kita ambil, kita re-upload, itu yang di-strike. Walaupun sudah kita pakai pengaman dengan seaman-amannya, kalau ahli IT yang memahami IT, bagaimana men-take down segala macam, dia bisa. Tapi kalau dengan cara manual itu tidak bisa, dengan cara otomatis ataupun dengan cara asal-asalan nggak bisa di take down. Jadi diincar betul-betul sekarang, makanya kalian yang dukung tesis Kiai Imad hati-hati mere-upload video mereka. Ya, itu di take down ya ikhwan. Dan tidak masalah, kita bikin akun lain. Jangan menyerah di situ aja, gitu. Video saya banyak di re-upload mereka, tapi saya nggak take down. Kenapa? Mereka kurang menyadari bahwa dengan mereka mere-upload video saya, kita telah disebarkan apa yang kita sampaikan. Nah, itu kegunaannya. Dulu saya pernah take down orang. Ternyata setelah saya pikir, kenapa saya harus men-take down mereka? Kenapa? Saya pikir gitu. Biarin aja, toh yang kita sampaikan benar. Kenapa kita di take down? Karena yang mereka sampaikan salah, supaya tidak ada lagi yang namanya rekam jejak atau jejak digital yang menunjukkan ketololan mereka. Salah satunya apa? Kenapa kemarin channel TJ yang lama itu di take down? Karena mere-upload video si Kumar mantan begal Lampung yang bernama Al-Habib Asli Umar Asgaf. Di situ dia menjelaskan tentang Sayyid. Sayyid itu kata dia adalah cucu Nabi dari kalangan Syiah. Jadi gelarnya Sayyid. Kalau cucu Nabi dari kalangan Wahabi, gelarnya Syekh. Kata dia, kalau cucu Nabi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu gelarnya Habib. Kira-kira Syekh Abdul Qadir Jailani, gelarnya Habib bukan? Berarti Wahabi dong, karena gelarnya Syekh. Tolong. Itu Said Bahar bin Sumit, walaupun dia nggak ada
nggak ada kelayakan untuk memakai sayyid di situ, itu gelar Syiah ya. Di Aceh ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, itu Wahabi. Ada Syekh siapa? Ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ada Syekh As-Sumarani, ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ada banyak lagi, itu Wahabi. Wahabi masuk ke Aceh aja di saat zaman-zamannya Tengku Daud Bre. Di Aceh ada nggak Syiah? Ada. Rata-rata dari Bani Alawi. Gua bisa tunjuk orangnya. Cuman di Aceh ada yang Syiah yang tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah dulu yang Zaidiyah itu, kalau tidak silap saya. Di Aceh itu kebanyakan Syiah itu dari kalangan Bani Alawi. Jadi kalau kalian nuduh saya Syiah, salah. Saya kenal dengan mereka, tetapi saya tidak ikut pengajian mereka. Saya bergaul dengan mereka dekat, tapi tidak ikut dengan mereka. Dan mereka terbuka kepada kita, mereka Syiah. Mereka keturunan dari Pak Alawi. Kok TIJ yang dituduh Syiah? Itu yang nggak nyambung. Sampai sekarang saya bisa nunjukkan siapa tokoh-tokoh Syiah di sini. Tahu saya. Gitu ya ikhwan. Bahkan ada rekaman lagi teleponan sama Syiah di sini dari Bang Alawi. Saya rekam semua yang saya telepon. Dia mengaku sendiri dia Syiah. Zaidiyah. Begitu ya ikhwan. Wahabi ada nggak di Aceh? Ada. Ada yang memang Wahabi Tulen, ada yang Muhammadiyah. Begitu. Kalau TJ nggak tahu gua. PKI pun gua dibilang PKI, Syiah pun saya, Wahabi pun saya, dukun pun saya, pembenci ulama pun saya, buronan umat Islam pun saya. Tapi saya tinggal di daerah syariat Islam. Saya tinggal di daerah yang diberlakukan syariat Islam, yang diberlakukan perda syariat Islam. Tapi sampai hari ini belum ada yang punya nyali untuk mengusir saya. Saya kenduri, apapun kenduri saya hadir. Kenduri hidupkah, kenduri matikah, hadir saya. Entah saya Wahabi atau bukan. Kalau maulud saya malam-malamnya udah datang, besok acara malam udah datang. Saya Wahabi atau bukan saya nggak tahu. OTJ nggak bisa makan kenduri, nggak bisa saya, nggak boleh. Kata ibu saya, kamu jangan makan kenduri nak. Kalau kamu datang kenduri, makan apa yang dihidang. Misalnya nasi, ada jeroan, ada tauco, ada gorengan, ada makan itu. Jangan kendurinya dimakan, habis kenduri orang. Mak saya bilang gitu. Mak saya bilang gitu. Makanya saya nggak makan kenduri ya ikhwan. Sampai sekarang. Apakah saya Wahabi? Saya nggak tahu. Soalnya saya nggak makan kenduri. Kalau diangkat depan saya ada kepala kambing, gulai kambing, kepalanya itu habis sendiri itu. Kalau kenduri nggak mau saya. Gitu saya. Pas diangkat itu ikan tuna besar itu masih utuh. Habis saya sendiri itu. Saya makan. Tapi saya nggak pernah makan kenduri ya ikhwan. Tahlilan segala macam. Apalagi keluarga segala macam yang meninggal, hadir kita. Ya, hadir. Dulu apalagi di masa-masa belangsak saya itu, kalau ada tahlilan pasti saya datang paling depan. Kenapa saya datang paling depan? Apalagi daerah kita ke barat sana, dari Birun ke barat sana, ketika kita habis tahlilan dikasih amplop. Bukan cuma ustadznya aja dikasih amplop, kita yang datang melayat aja dikasih amplop itu. Udah tahlilan. Buat beli rokok gua dapat 1 bungkus gudang garam udah oke itu. Entah saya Wahabi atau apa nggak tahu saya. Dan Wahabi mengharamkan rokok ya ikhwan. Rata-rata ya.
Kalau saya ya saya bakar dulu. Nah, menurut mereka mudarat, menurut saya enggak. Ya udah. Karena saya enggak percaya dengan teori yang mengatakan rokok berbahaya. Karena saya di samping mempelajari bahaya rokok, saya mempelajari manfaat rokok. Nah, dulu datuk-datuk saya ngerokok. Ya, yang penting jangan merokok sambil tidur. Jangan merokok sambil makan, jangan merokok sambil berak, jangan merokok sambil jima. Nah, merokok. Tembakau, asap yang dikeluarkan oleh tembakau mampu membunuh virus, bakteri yang ada dalam mulut kita. Kalau nggak percaya kalian yang hari ini merokok, coba stop merokok. Gosok gigi seperti biasa sampai bersih, kumur-kumur lagi. Pakai Indrin. Jangan Indrin, mati kau, racun itu. Pakai apa itu, pokoknya obat kumur itu. Tetap bau mulut. Bau mulut. Keluarga saya yang tidak merokok dari lahir cepat mati. Kalau mau bicara soal mudarat, om saya yang gak merokok udah nggak ada lagi. Dulu beliau nakut-nakutin saya, bilang gini, satu batang rokok itu sama dengan membeli 1 ons paku katanya. Buat apa? Buat keranda. Oh, saya nggak mau dibuatin keranda, liang aja, langsung ke tanah. Nah itu, tahu-tahu udah meninggal beliau. Teman masa kecil saya, dia berumur 120 tahun, rokok, daun nipah. Kalau ada kita, ada rokok putih saboh, ada rokok putih 1 katanya, kita kasih Marlboro. Atau dulu saya ngerokoknya Commodore gitu. 120 tahun umurnya. Oh, saya nggak percaya dengan WHO. Maaf teman-teman ya, itu produk kafir. Aduh. Teliti juga manfaatnya. Kita merokok di ruangan tertutup. Tutup pintu, tutup semuanya, ngerokok, nggak mati. Coba nyalain mesin motor, mesin mobil, coba nyalain. Tutup semua ventilasi. Kalau nggak keok kalian, kalau nggak rungkat kalian, jangan sebut nama aku TIJ. Nyalain motor di ruangan, hisap asapnya itu. Koit. Iya. Lebih sehat ganja nggak? Oh iyalah. Tapi saya nggak pakai ganja ya ikhwan, karena sudah dikatakan sebagai narkoba oleh negara. Itu diharamkan oleh WHO, kemudian diharamkan oleh ulama kita. Nggak saya lakukan. Itu olok-olok kalau saya lakukan. Ya. Begitu ya ikhwan. Ganja itu banyak sekali manfaatnya. Cuman karena persaingan dagang dia salah. Tumbuhan yang tumbuh di hutan kena fitnah, itulah ganja. Yang dilarang ganja itu penyalahgunaan. Undang-undang kita melarang menyalahgunakan ganja itu. Kalau digunakan dengan benar, sesuai dengan aturan, ya nggak ada masalah. Yang penting jangan menyalahi aturan. Kemudian leluhur kita dulu menggunakan bajing-bajing. Kalian tahu bajing itu, bunga-bunga ganja itu sebagai bahan baku masakan, rempah. Jadikan sebagai pengiring rempah-rempah. Karena undang-undang negara melarang, udah ditiadakan. Walaupun nggak bisa hilang. Paham? Apa nih?
yang memerangi Dajjal di akhir zaman orang Yaman, bukan orang Aceh, saudara. Saya nggak bilang orang Aceh yang memerangi Dajjal. Tetapi di antara kelompok Imam Mahdi ada orang Asia yang mendengungkan merah dan putih. Ija mira la mira ge sampo gaki. Ija putih la putih ge sampo darah. Dari dulu sudah ada merah putih ya, kawan ya. Ya, dulu yang merobohkan Ka'bah siapa ya? Namanya Raja Abraha, terkenal dengan pasukan gajah, yang akhirnya gosong, dilempari dengan batu dari neraka oleh burung ababil. Itu dari mana ya? Ada yang tahu dari mana itu? Itu mereka dalam sejarah dari mana itu? Saya nggak tahu, saya bukan santri ya. Saya nggak tahu karena bukan santri, dan nggak pantas saya kata Habib untuk ngomong agama karena nggak ngerti. Saya nggak ngomong aja, saya tanya aja sama kalian yang ngerti. Dari Petamburan, kamu menyesatkan saya nanya serius. Saya orang nggak paham, nggak ngerti agama, fasik. Tapi nggak munafik. Misalnya saya ngelihat Kak Alun yang seksi itu, saya suka, walaupun mereng-mereng sedikit. Saya bilang suka. Walaupun istri saya ngamuk, ngambek, marah, cemburu, suka saya. Apa adanya saya. Walaupun itu sulit untuk diterima oleh sebagian orang. Prinsip saya begitu. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Yang penting kamu jangan berdusta. Gitu. Ya, gitu saya. Itulah saya apa adanya. Terkadang dengan kejujuran dan apa adanya saya harus masuk penjara, ya sudah. Bukan karena mukulin bocil saya masuk penjara kasusnya. Bukan karena saya sodomi seperti Al-Habib Hasan Assegaf waktu itu tahun 2011 rame-rame soal sodomi santri. Tidak seperti Al-Habib Yusuf Al-Kaf yang ditangkap karena cabuli muridnya. Tidak seperti Al-Ustadz Al-Kiai Fahim Mawardi yang karena cabuli santrinya. Tidak seperti Al-Habib Toha bin Abu Bakar bin Yahya yang cabuli istri muhibbinnya. Tidak juga saya kabur bersembunyi gara-gara cat mesum di kamar mandi. Saya kalau cat mesum saya ngomong cat mesum. Kadang-kadang cat mesum juga sama bini. Misalnya begini, sayang itunya dijaga nggak kebersihannya? Ya tentulah katanya, jangan dilupakan ya. Jangan lupa cebok pakai air hangat. Itu selalu saya ingatkan dengan cat mesum saya. Sayang, walaupun kita udah lama ketemu, jangan beli Aldo ya. Boneka itu, saya bilang, nggak perlu. Sabar aja, saya bilang gitu sama istri. Itu cat mesum saya. Sayang, itu kelihatan badan udah gemuk. Size bra-nya diganti, lebih longgar lagi. Kalau tidur jangan pakai bra ya, selalu saya ingatkan untuk kesehatan gitu. Ya. Terus kalau pakai pampers, kalau datang bulan itu diganti untuk 2 jam sekali diganti. Itu saya bilang. Itu terus terang saya begitu. Ini kalau didengar baik-baik jadi ilmu ya. Jangan dibiarkan melember kemana-mana dulu baru diganti, jangan. Ya, begitu ya ikhwan. Jadi saya terus terang apa adanya. Begitu. Jadi kalau misalnya ada datuk saya dulu, misalnya sepupu datuk saya ataupun saudaranya, keluarga kita yang jadi antek Belanda, kita akui.
Orang di Aceh yang bergelar Teku, ada yang bergabung dengan Belanda, baik yang memang keturunan asli daripada bangsawan ataupun hulu balang. Kita akui ada. Jadi tidak kita, oh nggak ada, dia baik sekali, dia pejuang. Enggak. Kita tidak ikhlas, tidak ridho ketika mengubah satu orang tokoh kita berubahlah sejarah itu. Maka akan menjadi yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Enggak ada bercanda di sana ya ikhwan. Enggak ada kepentingan pribadi ketika membahas sejarah. Karena raja-raja kita dulu di dalam catatan sejarah di Aceh, hal yang memalukan pun ditulis. Supaya tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Kejahatan-kejahatan di masa lalu, walaupun nggak ditulis ketika waktu itu beliau coli di atas cincin sumur, nggak ditulis itu. Tapi kalau saya tulis dalam diare saya itu semua. Saya tulis untuk jadi sejarah nanti. Berarti kelakuan bapak dia, kelakuan bapak si Simba nanti seperti ini. Saya tulis semua itu. Di malam yang dingin, hujan rintik-rintik, jauh dari istri, tiba-tiba saya datang birahi. Saya duduk di samping kamar mandi, kemudian video call, walaupun nggak direspon oleh bini, gitu. Saya tulis itu sebagai sejarah, kelakuan-kelakuan saya semua. Memang bukan untuk dicontoh, tapi untuk ditiadakan, karena itu sejarah apa yang pernah saya alami. Contoh ya. Contoh, ingat contoh. Contoh. Jadi ketika kita nulis sejarah supaya dikenang sebagai orang baik, terus kita tulis yang baik-baik saja, itu bukan sejarah lagi dong namanya. Sejarah merupakan kejadian di masa lampau, kemudian diceritakan sebagai bentuk ilmu pengetahuan di masa sekarang, itu sejarah. Kalau sudah dirubah, dikurang dan ditambah, itu bukan lagi sejarah namanya. Contoh, Rasulullah punya keluarga yang bernama Abu Lahab. Ditulis dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan seterusnya. Ditulis. Kan catatan yang memalukan seharusnya. Tetapi itu dijadikan sebagai pelajaran. Bahwa dari pihak keluarga pun ada yang ingkar. Ikhwan. Makanya orang-orang ini ngaku-ngaku cucu Nabi, jangankan cucu Nabi, cucu Abu Lahab pun tidak terkonfirmasi ya ikhwan. Bukan Bani Quraisy. Ya, iya. Kalau kalian mengatakan mereka Abu Lahab, berarti Bani Quraisy dong. Oh, Habib ini sebenarnya keturunan Abu Lahab, bukan. Masa keturunan Abu Lahab bukan Bani Quraisy? Bani Hindi, Askan-Nazi. Gimana, memuaskan malam ini live kita? Jangan diolok-olok ayat Al-Quran Bang Wawan. Walaupun misal ya Anda non muslim, jangan, kita di sini saling menghargai, apalagi yang sifatnya Al-Quran jangan kita jadikan lelucon. Jangan kita pelintir-pelintir. Ojo di pelintir-pelintir Kang Mas. Nggih. Nggih. Makanya nggak usah heran kalau sekarang dimanapun ada Kiai Mat selalu ada tim hore, tim teriak-teriak, tim persekusi dan segala macam. Nggak usah aneh itu. Anggap aja korban-korban yang selama ini disusupi oleh setan, kemudian diruqyah, akhirnya menimbulkan reaksi teriak-teriak, marah-marah. Entar lagi kalau setannya keluar, mereka akan bergabung dengan Kiai Mat. Saya perhatikan sudah banyak ini dalam data saya ini, para budak yang selama ini percaya dengan bacotan-bacotan Ba'alawi, para habaib, sekarang sudah mulai sadar. Semakin banyak budak yang sadar, semakin hilang lapak. Jadi kalau ada yang bilang begini, cuman ngomong doang di sosmed, itu dari kalangan pendukung Kiai Mat sendiri. Kapan actionnya? Di sini, wadah ilmu untuk membuka tabir kebohongan itu bukan dengan membunuh, saling bunuh-bunuhan, bukan. Beberkan itu aja udah.
nanti pasarnya nggak laku. Mudah-mudahan banyak yang sadar. Kalau sudah tidak ada pembeli, ngapain lagi jualan? Di saat ini bertahun-tahun menjadi bualan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat secara umum, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Ya tentunya harus dipublikasi tentang kebohongan itu, supaya orang sadar. Di sini misi penyelamatan, bukan misi menghancurkan. Kita bukan menghancurkan Ba'alawi, menghancurkan keturunan Yaman, menghancurkan keturunan Arab, menghancurkan keturunan Ubaidillah, bukan. Tetapi mengajak kita semua untuk membuka pemikiran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ada orang yang menjelaskan tentang masalah nasab ini, udah cari tahu kebenarannya, benar nggak seperti yang dikatakan oleh Kiai Imad? Gitu. Oh nggak benar, tinggalkan. Saya sendiri bukan mengikuti Kiai Imad, saya mengikuti tesisnya. Tesisnya yang saya ikuti. Nah, diskursus tentang masalah nasab ini kita ikuti. Noel Yohanes, apa ini, tai TJ, jangan dimakan bang. Walaupun tai saya jangan dimakan, nggak boleh. Jangan. Abang lagi enak-enak ngomong mau makan tai saya, jangan bang. Ya, kita lagi enak-enak ngomong, itulah model Kibin ya. Nyerang saudara nggak dosakah? Saya bukan saudara dengan Ba'alawi ya ikhwan. Saya tidak mau jadi saudara mereka, apalagi ngaku-ngaku saudara mereka, karena saya tidak punya buku hijau dari Robitoh Alawiyah. Ntar dibilang saya Habib palsu karena ngaku-ngaku saudara dengan mereka. Tetapi perang saudara sudah ada sejak dulu. Tolong tanya sama Habib, perang yang terjadi di Yaman perang apa? Itu bukan cuma serang di medsos, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, culik-culikan, bom-boman. Ubaidillah bin Ziyad, seorang muslim yang membunuh cucu Nabi. Cucunya loh, cucu asli, cucu anak dari anaknya, namanya Ubaidillah bin Ziyad, seorang gubernur yang sangat dolim itu. Ubaidillah namanya ya. Kalau tidak silap saya maklum ya, saya bukan santri, saya mungkin salah nyebut. Coba mungkin teman-teman bisa tanya ke Ustadz, ke Kiai, jangan tanya ke Habib. Ubaidillah bin Ziyad itu siapa, Bib? Ini sama sesepuh kita tanya, Ubaidillah benar nggak cucu Nabi? Setahu saya Ubaidillah itu Ubaidillah bin Ziyad katanya, justru yang membunuh, yang bertanggung jawab atas peristiwa Karbala katanya. Tapi saya tidak mau bercocok logi ya. Setahu saya, kalau datuk kita dibunuh oleh orang yang bernama tersebut, kita nggak pakai lagi nama tersebut biasanya. Tapi entahlah, mungkin saja bisa. Itu anak cucu kita. Kayak mengingat dendam gitu ya. Tapi mungkin mereka orang baik, nggak ingat dendam. Kurang lebih begitu. Jadi begitu ya ikhwan. Mungkin beda ya sudut pandang saya. Apalagi? Budak, mana budak? Komen. Habib di Aceh udah rungkat belum? Habib di Aceh itu tidak rungkat, tidak terlalu tinggi juga. Nggak bisa jingkat-jingkat di sini, jingkrak-jingkrak nggak bisa di sini, ya nggak laku. Jadi saya himbau kepada masyarakat yang ada di Aceh, acara Maulid, momen Maulud ini, tolong kalau diundang kiai-kiai kita, ustaz-ustaz nggak usah mengundang Habib yang halu. Kalau memang Habibnya ngomongnya jelas tentang agama, tentang cerita Rasulullah yang benar, dalil-dalil yang benar, undang nggak apa-apa. Sebagai seorang da'i, bukan sebagai seorang cucu Nabi, ya, nggak masalah. Tapi lebih bagus daripada ngundang-ngundang si Bahar, ngundang si Rijik, ngundang si Munib,
Mending undang ustadz-ustadz yang ada di kampung kita, kiai-kiai kita, dengku balai, dengku rangkang. Undang itu aja. Biar mene sangkila pada yang undang, pada puwatan. Lagi bahas maulid, bahas kampanye politik. Kemudian menghina kubu dari partai lain. Akhirnya jilat sendiri kali ini. Dulu si Rizik berfatwa bahwa haram memilih partai yang menistakan agama, yang mendukung penista agama, yakni Pak Ahok waktu itu. Sekarang jagoan dia didukung oleh partai yang pernah diklaim sebagai partai yang mendukung penista agama. Om Surya saya itu. Kenapa? Makanya hari ini telak dia, bingung. Karena yang mengusungnya dari situ. Ya. Saya dari dulu bilang sama kita semua, silahkan pilih. Siapa suka hatimu. Jangan masukkan agama ke dalam politik, tetapi masukkan politik ke dalam agama. Supaya apa? Supaya tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan politik, tetapi manfaatkan politik untuk kepentingan agama. Supaya lebih berakhlak, lebih manusiawi, lebih tertata. Ini agama dikucilkan, dimasukkan ke dalam politik. Kemudian orasi politik, kalau tidak pilih si ini, kalau tidak pilih si ini, tulen masuk neraka. Seperti fatwa ada ustadz di Aceh, Tengku di Aceh, mabuk gua bilang waktu itu. Mabuk ini Tengku. Kalau dukung si ini masuk surga, dukung si ini masuk neraka. Langsung seolah-olah dia kasyaf. Seolah-olah dia maksum sekali. Nah, itu yang kita hindari ya ikhwan. Ya, ada lagi budak. Doanya pun doa perang Badar. Doa hancurkan. Itu kualat si Rizik sama wali-wali kita yang ada di sini di negeri kita di Nusantara. Doain hancurkan sehancur-hancurnya. Hancur Yaman ya ikhwan. Hati Jik, kualat ente. Hancurkan Jokowi, hancurkan ini. 2 periode ya ikhwan. Ini udah menyusup 3 periode. Ya. Hasil ijtima ulama 2019 berkolaborasi dengan anak Pak Jokowi kali ini. Keren sekali ya. Yang jadi presiden di tahun 2024 ini berinisial P. Bisa jadi Pak Anies, bisa jadi Pak Ganjar, bisa jadi Pak Prabowo. Pokoknya berinisial P. Hasil saya tidur, tanya sama Faqih Muqaddam, catat baik-baik itu kata-kata saya. Saya tanya sama, ya Faqihil Muqaddam, siapakah calon presiden yang terpilih nanti? P katanya. Bisa jadi Pak Prabowo, bisa jadi Pak Ganjar, bisa jadi Pak Anies. Pokoknya P. Pokoknya yang nampak P sama saya, P. Nah, itu baru pertama ya. Nanti ada season kedua di 2024 kalau saya masih hidup. Saya akan beberkan lagi. Itu kenyataan nanti, lihat aja, tandain. Nah, jangan sebut nama orang. Saya inisial P, bisa jadi Pak Anies, bisa jadi Pak Ganjar, bisa jadi Pak Prabowo. P pokoknya. Itu sudah saya tanya langsung, bukan cuma sama Faqihil Muqaddam, langsung dengan ilmu halu saya panggil itu Lord Rangga dari Sunda Empire. Jadi ilmu Ba'alawi Empire nggak mempan kali ini. Ya. Itu catat baik-baik. Tanggal berapa, hari apa saya ngomong seperti ini. Ya makanya udah meninggal Lord Rangga itu. Saya waktu itu mau ngundang dia untuk live, lagi nyari-nyari nomor dia.
taunya udah meninggal beliau. Makanya kita bisa panggil. Kalau orang masih hidup nggak bisa kita ngomong begini, nanti dikonfirmasi, nggak ada katanya. Dulu ada Habib Umar bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpinya mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang gagah berani. Beliau menunggangi kuda putih dengan melilitkan sorban putih, tidak lain dan tidak bukan, namanya Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, kata Kibin. Ketika ditanyain santri sama Habib Umar mengatakan beliau tidak pernah bermimpi seperti itu karena beliau masih hidup. Makanya kita nyari orang-orang yang udah mati. Nggak paham maksud saya apa? Cari orang yang sudah mati, fitnah dia. Di dalam mimpi saya bertemu dengan Lord Rangga. Lord Rangga mengatakan bahwa nanti pemilu 2024 dimenangkan oleh seorang presiden yang akan dilantik berinisial P. Bisa jadi Pak Prabowo dalam analisa saya, bisa jadi Pak Anies, bisa jadi Pak Ganjar. Pokoknya P. Saya nggak mau cocok-cocok logi. Tandai P pokoknya. Presiden inisialnya P. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. P is presiden. P is presiden. P for presiden. Itu. Saya netral, saya nggak bisa kampanye. Ya, P for presiden. Pak Pong omurung mira jadi so yang cok atalung bupuntung jero kaki. Ya. Kalau B, Bu, nggak ada. Boleh kalian potong video ini, kalian edarkan ramalan TIJ. Ada Maulana Al-Mukarram Bung Lubis 212. Toha bin Yahya juga bisa menunggangi kuda-kudaan di alam nyata lagi, bukan mimpi. Nama kesaktiannya ilmu menarik rok. Setelah tarik rok baru ditunggangi. Itu kronologinya saya kurang tahu, Bung Lubis, Maulana Lubis. Al-Mukarram, ya Maulana Lubis, Anda tidak paham yang begitu-begitu. Mari kita sapa dulu Maulana Lubis. Apakah Maulana Lubis mau live malam ini? Pokoknya sekarang gampang sekali manggil-manggil orang Maulana. Yang nama asli Maulana dipanggil Dilan. Padahal namanya asli Maulana, dipanggil Dilan. Yang bukan nama Maulana malah dipanggil Maulana. Gua panggil nih. Ya Maulana Lubis, live kah antum malam ini? Maulana Lubis. Ya Habibana, Habib Rizik Syihab. Ya Syekhona, Imamul Ummah. Oh enggak live Maulana Lubis malam ini. Nunggu Rizik ngoceh dulu. Oke, boleh. Habib Rizik nging Habib Rizik guru nengengen Habib Rizik nging Habib Rizik idola nengengen Habib Rizik nging Habib Rizik idola nengengen Habib Rizik nging Habib Rizik guru nengengen
Aduh. Pokoknya harus ada fibra ya. Kalau nggak ada fibra nggak jadi. Hambi peringin zing ging 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 hambi rizik agurun neng 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 ngung 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 ngang hambi peringin zing ging 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 hambi rizik idolan neng 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 Ayo Syekh, lepaskan Syekh. Lepaskan Habib Rizing ging 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 Habib Rizik Guruneng en guruneng en Habib Rizik ging 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 Habib Rizik idolaneng en dolaneng yo Syekh koplo Ada nggak yang komen, TIJ jangan gitu sama ulama, TIJ jangan gitu sama cucu Nabi, kenapa langka komen seperti itu sekarang? Hah? Kenapa langka sekali? Komen dong, sahabat TIJ kalian komen begitu, biar ada yang ini, biar sinkron kita, biar ada yang bully. TIJ kurang ajar kau, jangan kurang ajar, jangan suruh adab sama cucu Nabi, sama ulama, coba komen. Diberitahukan kan kepada kalian semua bahwasanya Kiai Imat wow dianggap kiamat parah nggak boleh gitu sama cucu Nabi kuala gitu komen gitu. Kita nggak ada lagi nih kibin yang berani di sini, nggak ada lagi ya Wan sehan Wan sehat nggak? Wan sehat wali coret Wan sehat coba komen. Gimana? Ekonya nampak, Pak. Terkesan memaksakan kan sekali giling. Di dalam tubuh anak mengalir darah Rasulullah. Kami adalah para pejuang. Datuk kami dulu rela menumpahkan darah supaya Indonesia ini ada, saudara. Mana sekarang? Rang. Mengerang sekarang. Saudara, kalau ada orang yang menafikan nasab Ba'alwi, saudara, jangan didengar, jangan diikuti, saudara. Itu adalah orang-orang yang suka fitnah, saudara. Katanya itu tesis ilmiah. Ilmiah dari mana? Ilmiah kandang kebo. Unyil. Ilmiah dari mana? Jidat lu bau menyan. Saudara. Mudah-mudahan saudara kita siap dalam menghadapi ujian seperti ini ya ikhwan. Kalau ada majlis mereka, jangan hadiri, saudara. Jangan hadiri. Ngapain kita hadiri? Tapi jangan lupa, kalau ada majelis mereka, teriakin saja. Tapi jangan kasih tahu kalau saya yang suruh. Hindari. Jangan datang, jangan undang, saudara. Jangan undang mereka, saudara. Jangan nampak sekali.
Begitu, saudara. Pokoknya, kalau ada imat di tempat kalian, di tempat antum, teriakin. Pokoknya biar bubar, biar panitianya ketakutan, biar panitianya mematikan mic, biar acaranya bubar. Begitu, saudara. Antum semua yang masih setia kepada kami para habaib, ya ikhwan, insya Allah, saudara, antum semua akan diberikan keberkahan oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam jannah. Antum adalah orang-orang yang beruntung, ya ikhwan, sampai hari ini mau memperbudak diri terhadap Ba'alawi, ya ikhwan. Ini ada kiai ngakunya, saudara, entah kiai dari mana, saudara, menafikan dan mengingkari nasab habaib, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar, saudara. Maka dari itu, ya ikhwan, untuk antum yang sudah mengurus untuk diakui oleh Robitoh, silahkan cari kitab-kitab, cari bukti-bukti, ya ikhwan. Tunjukkan untuk diverifikasi, saudara. Jadi tidak bisa sembarangan, saudara. Tidak bisa sembarangan dari pihak Robitoh, saudara. Dan juga tes DNA, ya ikhwan. Bagaimana tes DNA? Dengan adanya rambut bisa diperiksa, ya ikhwan. Jadi Habib-habib palsu ini bisa diketahui, saudara, dengan tes DNA. Walaupun, saudara, tes DNA itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menisbatkan nasab, ya ikhwan. Ntar habis tes DNA dia kemana, DNA nabinya kemana. Haram, saudara. Tidak boleh. Haram secara syariat menggunakan tes DNA untuk mengingkari nasab, ya ikhwan. Itu mertua ana sudah pikun. Makanya ana ambil alih, saudara. Ana cucunya Ida Salome, ya ikhwan. Cucunya Ida Salome. Ana ini pribumi asli, saudara. Dato ana itu Sentot Alibasah yang ada di Bengkulu. Tahu Sentot Alibasah? Itu, ya ikhwan. Ana pribumi. Pribumi asli, ya ikhwan. Nenek anak Ida Salome, orang Betawi asli. Kate-kate lo ya muka gile. Maka dari itu, ya ikhwan, tes DNA untuk bisa diverifikasi, ya ikhwan. Tadi tidak boleh asal ngaku-ngaku saya keturunan Nabi. Nggak boleh. Harus diverifikasi. Tunjukkan kitab-kitabnya, jajarkan kitab-kitabnya, manuskripnya, baru bisa dimasukkan ke dalam buku besar Robitoh, yang besarnya nggak tahu sebesar dunia ini mungkin. Begitu, ya ikhwan. Jangan asal-asal ngaku keturunan Wali Songo. Wali Songo itu habib. Wali Songo itu habaib. Cuman dulu, ya ikhwan, di masa Belanda, agar tidak dipersempit ruang gerak dalam berdakwah Wali Songo, ya ikhwan, sehingga tidak diberikan gelar habib, saudara. Jadi menyangkut Robitoh Alawiyah yang disahkan oleh Belanda itu fitnah, saudara. Fitnah yang sangat keji, saudara.
Walaupun di Wikipedia tertulis begitu, saudara. Yang tertulis belum tentu benar. Yang tidak tertulis sudah pasti benar, ya ikhwan. Banyak kitab, ada 100 kitab yang menjelaskan tentang nasab habaib. Mana kitabnya? Belum ditemukan, saudara. Belum ditemukan, bukan berarti tidak ada. Apalagi kalau tidak ada, gimana mau ditemukan? Jangan mengingkari matahari di siang hari, saudara. Hanya orang-orang yang buta yang mengingkari matahari di siang hari, saudara. Sekalipun mendung, sekalipun hujan, matahari terus bersinar, saudara. Jadi seperti itu, saudara. Jangan asal-asal intik kualat para wali. Jangan seenak udelmu. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Tapi kami tidak berani, saudara, untuk tes DNA, saudara. Karena DNA tidak bisa, ya ikhwan, untuk menisbatkan nasab. Mana tahu nanti ada yang lahir di luar nikah. Jadi si Habib yang lahir di luar nikah ini tidak bisa dinisbahkan nasabnya kepada bapaknya, tapi harus kepada ibunya, saudara. Jangan tanya lagi bukti. Dari zaman dulu sudah diakui, saudara, oleh keluarga kami sendiri. Ulama-ulama dulu tidak pernah mempermasalahkan nasab habaib, saudara. Lah ada orang baru kemarin sore mempermasalahkan nasab habaib, saudara. Siapa? Lu. Mulai kapan? Mulai kapan ente dan kroco-kroco ente berani dengan habaib? Mulai kapan? Dulu datuk kami itu potong kambing 100 ekor. Ente paling cuman bawa gula 1 kilo. Mulai kapan? Mulai kapan ente dan kroco-kroco ente berani dengan habaib? Mulai kapan? Mulai kapan? Jadi begitu, saudara. Maka untuk pemilu presiden 2024, saudara, pilih yang benar-benar bisa memimpin, saudara. Jangan pilih yang suka nonton film porno, saudara. Jangan pilih yang sudah gagal beberapa kali, saudara. Pilih yang bisa memarkirkan air, yang bisa membuat sumur resapan. Pilih itu, ya ikhwan. Iya, itu baru pemimpin, saudara. Air saja diparkir, apalagi di ruko-ruko, depan toko, segala macam, mondar-mandir, bayar parkir, ya ikhwan. Pilih itu, ya ikhwan, ya. Pilih yang itu. Begitu, saudara. Dan yang pasti jangan pilih yang didukung oleh orang yang suka cat mesum. Cat mesum, cat WC, pakai cat semprot atau cat kocok, nggak tahu saya. Begitu, saudara. Begitu. Ya. Jangan pilih yang didukung oleh orang mesum, ya ikhwan. Dengan adanya rambut bisa diperiksa, ya ikhwan. Jadi bisa diperiksa DNA-nya, ya ikhwan. Alhamdulillah, ya ikhwan. Mudah-mudahan Pak Taufik dapat hidayah.
Saya izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.